Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa kashafallahu bihil gummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih hatta tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anna illa man kana minal halikin fasallillahumma alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallah wa sadaqa rasulihil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah khotib bertahmid memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabatnya dan pengikutnya yang setiga ihar zaman, khotib mewasiatkan kepada diri khotib pribadi dan jamaah sekalian agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita. Takwa dalam arti kita berupaya semaksimal mungkin menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hari ini, hari Jumat, bertepatan dengan 8 Muharram. Besok sudah masuk 9 Muharram, lusa masuk 10 Muharram yang populer dengan istilah Asyura, hari ke-10 di tanggal bulan Muharram. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Besok tanggal 9 Muharram disunahkan kita untuk puasa Tasu'a, yang mana puasa Tasu'a ini adalah puasa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan lakukan pada saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, memerintahkan kepada para sahabat
untuk berpuasa Asyura. Yang mana para sahabat menyatakan, ya Rasulullah, hari ke-10 Muharram itu adalah hari di mana umat Yahudi dan Nasrani mengagungkannya. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Ibnu Abbas mengatakan, kalau begitu as-sanah al-muqbilah, pada tahun mendatang kita akan puasa at-tasu'a. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam hadis lain riwayat Aisyah, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat tentang orang-orang Yahudi yang juga berpuasa di puasa Asyura 10 Muharram. Kemudian para sahabat menjelaskan bahwasannya hari itu bagi orang-orang Yahudi adalah hari agung, yang mana hari Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Bani Israel. Dan di situ Nabi Musa berpuasa, ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Bani Israel dari rencana pembantaian oleh Fir'aun, dikejar sampai Laut Merah. Kemudian Allah memberikan pertolongan kepada mereka, menyelamatkan mereka. Disitulah setelah selamat Nabi Musa alaihissalam berpuasa dan Bani Israel berpuasa. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan puasa di 10 Asyura, tidak ada urusannya, tidak ada kaitannya dengan diselamatkannya Nabi Musa. Karena banyak riwayat-riwayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan ketika di Mekah sudah melakukan puasa Asyura. Bahkan kalau kita lihat tafsir, diwajibkannya puasa Ramadan itu adalah menasah, menghapus kewajiban puasa Asyura yang dulunya wajib. Jadi sebelum turun surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dan seterusnya tentang kewajiban puasa Ramadan. Sesungguhnya puasa Asyura memang sudah diwajibkan oleh umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah turun surat itu, maka puasa Asyura tetap dilakukan, tapi bukan lagi hukumnya wajib, tapi hukumnya sunnah. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mau sama dengan umat Yahudi. Nahnu ahaqqu minhum, ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kami berhak daripada mereka untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Nabi tidak mau sama dengan Yahudi yang berpuasa di 10 Muharram saja. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk puasa di 9 Muharram. Insyaallah besok 9 Muharram, mari kita upayakan untuk bisa berpuasa 10 Muharram berpuasa, ditambah lagi pas 11 Muharram hari Senin itu berpuasa. Masya Allah, ini merupakan kesempatan
yang telah Allah berikan, dan inilah salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Khatib di sini ingin membahas tentang bagaimana pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul. Wabil khusus kepada Nabi Musa alaihissalam, yang mana diabadikan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 61 dan 62. Ayat ini menjelaskan tentang detik-detik akhir pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada Musa dan para pengikutnya, yang mana mereka berupaya menyelamatkan diri dari kejaran Fir'aun, tapi akhirnya mereka ditemukan. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 61 Allah Subhanahu wa taala berfirman, falamma tara al-jam'ani, maka setelah kedua golongan itu saling melihat, maka pada saat itu umat Nabi Musa alaihissalam mengatakan, qala ashabu Musa inna lamudrikun. Pengikut-pengikut Nabi Musa menyatakan, sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul, kita akan tertangkap. Kenapa? Tidak ada jalan lagi. Di depan sudah lautan, di belakang tentara pasukan Fir'aun yang begitu banyak sudah mendekat. Pada saat itu pengikut Nabi Musa mengatakan, inna lamudrikun, sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul, kita udah ketangkep ini udah. Tapi apa kata Nabi Musa alaihissalam? Ya, kalla, sekali-kali tidak. Kalau di tafsirnya maksudnya tidak, mereka tidak akan bisa mendapatkan kita, mereka tidak akan dapat menangkap kita, mereka tidak akan bisa menyusul kita. Nabi Musa alaihissalam yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kala, enggak, inna ma'ya rabbi, sesungguhnya bersamaku ada Tuhanku, Rabbku. Sebuah keyakinan bahwasannya Allah bisa menolong hambanya dengan cara yang tidak bisa dipikirkan oleh logika manusia. Allah bisa mendatangkan pertolongan min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Keyakinan ini didasari kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan bahwasanya ketika dia memang berada di jalan yang hak, jalan kebenaran, jalan dakwah, jalan tauhid, maka pasti pertolongan Allah akan datang. Maka ketika Nabi Musa alaihissalam mengatakan dengan keyakinan, inna ma'ya rabbi sayahdin, sesungguhnya Tuhanku besertaku, kelak dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala betul-betul menunjukkan jalan keluar. Allah memberikan pertolongan kepada Nabi Musa dan para pengikutnya. Pada saat itu mukjizat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Musa untuk
memukulkan tongkatnya ke Laut Merah, yang pada saat itu membelah lautan, membuat mereka bisa menyeberangi lautan. Dan Fir'aun pada saat itu dengan bala tentaranya mengikuti jejak itu. Tapi setelah Nabi Musa beserta sahabatnya itu sampai, maka Allah Subhanahu wa ta'ala kembali memerintahkan untuk memukulkan kembali jalan tersebut, yang akhirnya kembali berubah menjadi lautan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kadang-kadang kita menghadapi berbagai cobaan-cobaan, memegang hak kebenaran, itu merasakan kesulitan, hinaan, cercaan, seakan-akan kita ingin melepas beban itu. Kita harus ingat bahwasannya ketika kita sabar dengan cobaan-cobaan, beban-beban itu, maka yakinlah kebersamaan Allah Subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang yang sabar. Ketika kita yakin dibersamai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakinlah bahwasannya pertolongan itu pasti akan datang. Sehingga kita tidak frustasi, tidak lemah, tidak putus asa ketika kita memegang tauhid, kebenaran, memegang la ilaha illallah, ya, walaupun kita akan mendapatkan ujian demi ujian, ujian demi ujian, cobaan demi cobaan, kesulitan demi kesulitan, bahkan kemelaratan demi kemelaratan. Yakinlah, semakin kita sudah dalam titik kesulitan di situ, maka semakin dekat pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata-kata Allah, inna nasrullahi qarib. Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Itu selalu terungkap oleh para rasul, sehingga kita ketika mendapat ujian, cobaan, harus sabar. Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, am asibtum an tadkhulul jannah, apakah kalian mengira kalian akan masuk surga? Walamma ya'tikum matsalul ladzina khalau min qablikum, sementara belum datang cobaan kepada kalian sebagaimana cobaan umat-umat sebelum kalian. Masathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu, mereka ditimpa cobaan yang luar biasa, kesulitan, kemelaratan, wa zulzilu, bahkan goncangan-goncangan yang luar biasa yang terjadi pada saudara-saudara kita di Gaza dan Palestina. Mereka semua sudah merasakan yang luar biasa deritanya. Sampai banyak yang bertanya, mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala? Pada ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah pertolongan Allah itu dekat. Ketika kezaliman sudah di puncak kezalimannya dan al-haq, kebenaran itu sudah titik terendahnya, maka disitulah berarti pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala sudah dekat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita pertolongannya. Dan kalau kita ingin mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka lakukanlah amal-amal yang semuanya demi agama,
demi Allah, karena Allah. Aktivitas kehidupan kita orientasinya akhirat, orientasinya karena ridha Allah, orientasinya karena takwa, orientasinya karena dinullah. Kalau ini yang kita lakukan, maka insya Allah in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong Allah dalam artian terus istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, terus mengatakan Rabbuna Allah tsumma istaqamu, kemudian kita istiqomah kuat, maka tatanazzalu alail malaikah, akan datang malaikat menguatkan kita, alla takhafu wala tahzanu, jangan kalian takut, jangan kalian sedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, berikan kabar gembira ya kepada mereka ya. Dan ini akan memantapkan kita terus optimis, terus berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah, fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad, kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad, kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima adada ma ahata bihi ilmuk wa hatta bihi qalamuk wa asaw kitabuk wardallahum an sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthmani wa Ali wa li sahabati ajma'in wa li tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ighfir ummata Muhammad, Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma asli ummata Muhammad, Allahumma ansur ummata Muhammad, Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidina fi Palestin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma wahid sufufal muslimin
وألف بين قلوبهم وانصرهم على عدوهم أعداءك أعداء الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقم الصلاة